Shalom, selamat jumpa kembali dalam kasih Kristus. Pada hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sudah cukup lama kita tidak berjumpa, kurang lebih 5 bulan. Tapi bagi saya ini merupakan sesuatu yang berat, karena saya selalu rindu untuk bersama-sama dengan Anda, khususnya PD Jemaat Immanuel. Terima kasih kalau apabila hari ini Tuhan izinkan kita berjumpa di dalam channel khotbah-khotbah saya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan sendiri yang memimpin acara kita pada hari ini. Karena saya tidak akan bisa menyampaikan firman Tuhan tanpa dukungan dari Roh Kudus. Oleh karena itu saya perlu mengundang dia, minta pimpinan Roh Kudus. Bapa, terima kasih untuk kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Hingga sampai hari ini Tuhan berikan kami kesehatan, pikiran yang jernih, hati yang bersih, tangan yang suci, yang tidak menumpahkan darah orang lain dan tidak merugikan orang lain. Hamba berdoa khususnya untuk seluruh jemaat PD Immanuel yang pada hari ini mendengar firman Tuhan, yang sebentar hamba akan sampaikan melalui firman yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Hamba ingin mereka semua diberkati semua Tuhan, dengan tubuh yang segar dan sehat. Mari buka telinga kami Tuhan, buka hati kami siap untuk mendengarnya. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang mencuri kemuliaan Tuhan, firman Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan, amin. Shalom, selamat ketemu kembali dalam kasih Kristus. Saya senang sekali walaupun hanya melalui live ini, kita bisa bersama-sama bertatap muka. Dan saya ingin sekali saudara semua mendengarkan dengan serius. Karena ini penting untuk masa depan kita masing-masing. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya akan bacakan dari kitab Markus 10 ayat 49. Firman Tuhan berkata, panggillah dia. Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dan dia memanggil engkau. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, semua orang tahu bahwa menolong orang lain adalah perbuatan yang sangat terpuji. Tetapi tidak semua orang mau melakukan itu. Karena kebanyakan orang cenderung mementingkan diri sendiri atau egois, tidak peduli dengan orang lain. Dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu dalam kitab Matius 24 ayat 12. Oleh karena itu jangan seperti itu. Inilah waktunya saudara. Menurut saya inilah waktunya. Di mana COVID-19 sedang menyebar kemana-mana, kita bisa membagi perasaan kepada banyak orang untuk menolong mereka. Walaupun kita tidak bisa keluar berjumpa dengan mereka, tapi ulurkan doamu, ulurkan keuanganmu untuk mendukung mereka. Atau mungkin makanan. Ya, bagi mereka yang seiman terutama, saudaraku. Ya. Nah, mereka berpikir bahwa menolong orang lain merupakan sesuatu kerugian. Karena ada sesuatu yang harus dilepaskan atau dikorbankan. Itu menolong orang lain. Itu pikiran orang-orang yang picik. Jangan pikirkan itu. Yang kita harus pikirkan adalah ketika kita memberi, sesungguhnya kita sedang memberkati diri kita sendiri. Itu prinsip firman Tuhan. Oleh karena itu, saya selalu membuktikan bahwa ini benar. Itulah kebiasaan saya. Selalu saya memberi, membagi-bagi dari sejak saya masih belum punya, saudaraku. Waktu saya miskin pun saya membagi-bagi. Itu kerjaan saya. Nah sekarang puji Tuhan saya sudah diberkati Tuhan. Dan banyak orang sayang sama saya. Mereka bawa makanan, mereka bawa minuman. Dan mereka memberkati. Saya gak pernah minta. Saya berserah hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pelihara hidup saya. Karena dialah bos saya. Ya. Orang mau berbuat baik kepada sesamanya dengan embel-embel. Atau disertai dengan motivasi atau tendensi. Atau pilih-pilih dalam menolong orang lain. Ada firman Tuhan dalam kata Lukas 6 ayat 32-33 berkata, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, saya ulang, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasanya?
Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik padamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Itu Lukas 6 ayat 32-33. Dalam tur pelayanan Tuhan Yesus, sampai suatu saat Tuhan dan murid-muridnya di kota Yeriko. Bertemulah dia dengan seorang pengemis buta yaitu Bartimius. Bartimius sudah lama mendengar tentang mujizat-mujizat yang Kristus perbuat, oleh karena itu dia percaya dan berharap dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu begitu mendengar Kristus atau Yesus datang melintasi kota Yeriko, Bartimius pun tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Jadi apabila ada orang menawarkan Yesus kepada saudara, jangan hilangkan kesempatan itu. Terima dia sebagai Tuhan saudara. Dan saya percaya hidup Anda akan berbeda dari sebelum dan sesudahnya. Nah, saya tawarkan saudara hari ini. Terimalah Yesus sebagai juru selamat penolong saudara yang setia. Ingat kata-kata saya. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan Tuhan Yesus, saya nggak tahu apa jadinya saya. Karena dulu saya bukan miskin. Terlalu miskin. Sampai air minum aja tidak punya, saudaraku. Air minum aja nggak punya. Mandi aja nggak punya. Saya sejak umur 13 tahun saya menderita, saudaraku. Kenapa saya menderita? Karena saya ambil air. Adik-adik saya, cici saya, cihu saya sekalipun, papa mama nggak berani ambil air di sebelah rumah. Kenapa? Karena kalau ambil air, pasti dipukul atau diludahin atau ditendang. Supaya tidak ambil air lagi. Ya kita maklumi. Karena kita minta, saudaraku. Ya, jadi akhirnya saya di antara seluruh keluarga, saya yang rela menderita. Demi untuk keluarga. Kalau saya ikut-ikutan, tidak mau ngambil air, bagaimana adik saya mau sekolah? Bagaimana papi saya mau kerja? Nggak ada air untuk mandi. Jadi saudara bisa bayangkan waktu saat saya remaja, sampai usia saya 25 tahun, itu saya sangat menderita, saudaraku. Tapi penderitaan saya dibayar oleh Tuhan sekarang. Di hari tua saya ini saya bahagia banget. Bukan bahagia, sangat bahagia. Saya punya istri yang baik. Saya punya anak yang baik, saya mantu yang baik. Dan saya punya keluarga yang rukun. Dan saya selalu berkata kepada keluarga, biarlah di rumah kita tidak pernah ada keributan. 39 tahun saya menikah dengan istri saya. Hampir tak pernah ribut. Memang pernah ada ribut sekali-kali. Tapi keributan itu kecil. Sepele, gak ada arti apa-apa. Saya senang dengan istri saya. Saya suka. Dan saya cintai dia. Sampai di hari tua saya. Yang saya heran. Benar-benar saya heran. Karena saya minta sama Tuhan, cinta Tuhan pada cinta saya. Supaya tumbuh dengan subur di hati saya. Maka semakin tua semakin sayang saya sama istri saya. Saya selalu sekarang berdampingan. Berjalan bersama-sama terus. Ngobrol bersama, tertawa bersama, menangis bersama. Menangis bukan sedih, saudaraku. Bersyukur. Tuhan tuh baik banget. Ya, ayo cintailah Tuhan Yesus. Jangan cari yang lain. Karena dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak di bawah kalangan lain, tidak ada nama lain selain dalam nama Yesus. Itu Kisah 4 ayat 12. Saya bacakan supaya jangan salah baca surah firman Tuhan. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu jaminan. Bahwa di kolong langit tidak ada nama lain selain dalam nama Yesus. Oleh karena itu percaya, jangan sia-siakan waktu itu. Ya, inilah waktunya kita percaya sungguh-sungguh. Supaya kita bebas dari penderitaan, kemiskinan, masalah, virus penyakit. Kita akan bebas. Kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Karena dia mengizinkan semua terjadi. Oke? Nah, karena itu begitu dia mendengar Bartimius ini, Tuhan Yesus sedang melintasi Yeriko, maka dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia berkata begini di dalam kitab Markus 10 ayat 47. Anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak tak menghiraukannya, bahkan memintanya untuk diam. Tapi Bartimius tak menyerah. Dan terus-menerus berteriak. Lebih keras lagi sampai Tuhan Yesus dengar. Ya begitu. Kalau Anda sedang memohon sesuatu, ya boleh berteriak.
di kamarmu. Sampai Tuhan dengar. Sampai Tuhan timbul belas kasihan pada saudara. Jadi minta sesuatu sama Tuhan perlu teriak. Bukan berarti Tuhan tidak dengar. Itu tanda keseriusan kita meminta pada Tuhan. Oke? Itulah pengalaman hidup saya. Waktu saat saya menderita, sampai saya tanya Tuhan, kapan Tuhan mau tolong saya? Kapan Tuhan? Saya sudah tidak kuat lagi Tuhan, tolong saya. Nah akhirnya saya menemukan istri saya. Dan saya menikah dengan dia. Saya katakan sama papi mami saya bahwa inilah Dewi penolong buat keluarga kita. Maka saya sangat sayang dia. Karena dia menolong keluarga saya untuk diangkat naik. Nah, keuletannya terhadap tantangan dan kerja keras tak pernah percuma. Ya, orang yang ulet, yang selalu bekerja keras, nggak percuma. Dia pasti akan berhasil. Ya, saya ulet menghadapi pujian-ujian. Ya, ketika orang banyak tak mau peduli, ada satu pribadi yang sangat peduli. Dialah Yesus Tuhan kita. Perjumpaan dengan Kristus telah membuka lembaran baru dalam kehidupan Bartimeus. Jamahan tangan Kristus sanggup mencelikan mata Bartimeus yang buta. Dia tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Sekalipun dunia tidak mendulikan dia, percayalah kita punya Tuhan yang sangat peduli dengan kita. Ada amin? Ya, jangan takut, jangan khawatir. Oleh karena itu engkau berharga. Tuhan katakan, ya Yesaya 43 ayat 3a-nya. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Jadi saudara-saudaraku, teruslah lakukan apa yang kamu harus lakukan dengan penuh harapan. Karena Tuhan peduli kepada kita. Suatu kali kamu akan melihat hasil yang selama ini dilakukan oleh Anda dan dia akan berbuah-buah. Kerja keras Anda pasti akan menghasilkan buah. Ya, yakinlah bahwa kamu akan berhasil. Kelak, jangan pernah menyerah. Tuhan memberkati. Shalom. Saya doa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Hamba sudah sampaikan firman Tuhan ini. Walaupun hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa firman ini yang tetap dalam kehidupan kami. Bahkan kami bukan jadi pendengar saja, tapi kami jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan hamba sudah bersyukur. Yang percaya katakan, amin.